Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Riko Herianto dalam acara Riko Talk Show ya. Pada siang ini saya akan mengupas tuntas tentang bagaimana sih seorang kehidupan yang sudah terkena HIV positif. Di samping saya ada narasumber yang kita sendiri bisa lihat ya bahwa ini pergerakannya seperti tidak terjadi apa-apa. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mari kita berkenalan dulu. Selamat siang, A. Selamat siang, Namanya siapa? nama saya Arif Gunawan. Arif Gunawan Biasa ya. dipanggil Arif. Oke. Umurnya kalau boleh tahu berapa tahun? Umur saya 32 32 tahun. 32 tahun. Pendidikan terakhirnya Pendidikan strata 1, status 1 jurusan pendidikan Tarbiyah Islamiyah di mana? di STAI Sabil Di Subang. di Subang. Subang ya. Kalau boleh tahu, udah menikah belum? Sudah Sudah menikah? Punya anak? belum? Belum punya anak. Tinggal di mana? Tinggal di Subang Tinggal di Subang. Udah berapa lama udah menikah? bisa 2 tahun. 2 tahun. Ini emang posisinya emang benar-benar HIV positif apa? Seperti tidak terlihat Iya, saya tidak menyangka posisinya. karena memang HIV itu makanya banyak orang yang misalnya nanya ciri-ciri HIV itu seperti apa sih? Ya HIV itu tidak ada ciri-cirinya. Seperti saya, tidak terlihat, tidak terdeteksi dengan cara kasat mata, dengan cara dilihat, diraba di tawang mungkin ya. Kecuali satu-satunya cara dengan di tes darah, itu baru terlihat. Kalau seseorang HIV positif atau tidak, itu dengan cara satu-satunya jalan dengan tes darah. Seperti itu. Oke. Ada yang lebih menarik lagi adalah itu nggak kelihatan sedih nih ya. Bagaimana sih perasaan A dulu pas waktu A tuh pas dikatakan A terkena penyakit HIV positif gitu? Galau atau marah? Melo sebetulnya. Gimana? Kalau untuk awal-awal manusiawi ya, siapa sih yang mau sakit, siapa yang mau virus, siapa yang mau bakteri kan? Semua orang pasti drop, semua orang pasti down. Tapi 3 hari sebetulnya saya bergejolak ke mental, pikiran, bagaimana kehidupan saya ke depan, bagaimana langkah saya selanjutnya. Tapi di situ dukungan keluarga, dukungan teman-teman sebaya, dukungan semuanya lah yang bikin saya jadi seperti ini. Jadi tidak ada halangan dengan status saya sebagai HIV positif. Jadi cuman 3 hari nih masa galaunya. Ya, Wah, ini Iron Man apa manusia nih maksudnya? Kan Sebetulnya. emang biasanya kalau misalkan orang yang terkena HIV positif itu biasanya Ya, down. memang. Sempat ada down juga, maksudnya sempat tidak melakukan aktivitas, Ya. sempat tidak apa? sempat tidak melakukan aktivitas selama 6 bulan. Itu pun karena memang kondisi saya sakit. Sakit apa? Sakit waktu itu infeksi oportunistik, infeksi penyertanya saya terkena toksoplasma sama hepatitis C. Jadi itu yang bikin saya tidak beraktivitas. Tapi bukan karena HIV positif. Bukan. Oh, hebat juga ya. Jadi kendalanya di situ, bukan karena saya tidak menarik diri dari lingkungan sosial, tidak. Saya tetap berbaur, saya tetap keluar, cuman keterbatasan mungkin karena sakit, jadi hanya keluar hanya sebatas nongkrong sebentar pulang lagi. Gitu. Jadi tidak ada kendala dengan status HIV positif saya. Sekarang kerja di mana? Saya kerja di salah satu yayasan yang bergerak di bidang HIV dan narkoba, dampak buruk narkoba di Subang. Kalau sebelumnya saya juga sempat di bank, sempat di leasing, banyak pengalaman kerja. Cuman yang lebih lama di bidang yang pernah saya terjun langsung di bidang HIV Kayak dan penyuluhan seperti itu ya ya? seperti itu di bidang sosial. Oke, bisa. Saya ada yang pertanyaan menarik lagi. Bagaimana sih perasaan istri Anda mengetahui bahwa posisi seorang suami yang memiliki HIV positif? Apakah takut nggak gitu? Dalam artian kan posisinya untuk penularan HIV itu salah satunya kita dengan hubungan suami istri itu sendiri, itu gimana itu, Pak? Saya tidak memberitahukan istri tentang status saya sendiri awalnya. Jadi saya hanya mengajarkan istri tentang mencari apa sih penyakit saya dengan
memberikan clue-cluenya, petunjuk-petunjuknya, pengobatan seumur hidup lah, tidak bisa sembuh lah, harus cek rutin, tapi dibiayai sama pemerintah. Seperti itu saya kasih clue-cluenya. Dikasih saya clue-cluenya seperti infeksi penyertanya lah, seperti apa. Jadi saya cuma kasih clue-cluenya saja. Jadi dia mencari sendiri. Di saat dia tahu saya mengiyakan, dia tidak kaget. Seperti itu. Tapi sekarang udah tahu. Udah tahu. Tapi kan apakah istri Anda itu sekarang sudah HIV positif juga? Tidak. Tidak. Saya cek rutin per 3 bulan. Dan hasilnya alhamdulillah, dan semoga seterusnya tetap, karena memang kita berhubungan suami istri tetap pakai pengaman. Jadi tidak bisa kita lepas pengaman untuk tiap berhubungan suami istri, kecuali direncanakan untuk memiliki anak. Tapi kalau misalkan anak juga berarti resikonya harus tertular juga istri ya? Tidak. Tidak. Jadi ada yang namanya program PMTCT, Prevention Mother Child Transmission. Jadi pencegahan dari ibu atau ayah yang positif ke pasangan ataupun ke anak. Dengan cara apa? CD4 atau kekebalan tubuh atau sel T-nya harus bagus di atas 500, ataupun jumlah viral load. Jumlah viral load itu apa? Jumlah virus yang ada di dalam darah itu tidak terdeteksi. Seperti itu baru bisa lepas pengaman di saat akan memiliki anak direncanakan. Jadi maksudnya masih ada kesempatan untuk ada seperti itu. Jadi tidak ada bedanya dengan layaknya orang normal. Bekerja bisa bekerja, menikah bisa menikah, punya anak bisa punya anak tanpa menularkan ke pasangan dan ke anak. Sejak kapan tuh A itu terdeteksi HIV positif? 2017 Juli 2008. 2008. 7 Dan tahun. 7 tahun ya? 7 tahun. Dari 7 tahun udah lama juga ya. Itu penularannya dari apa sih? Dari narkoba, free sex Kalau atau sebetulnya kalau untuk penularan HIV sendiri kan itu hanya 3. Dari darah, cairan sperma atau vagina, air susu ibu. Kebetulan saya dulu basicnya pengguna narkoba jenis putau, jadi penggunaan narkoba jarum suntik. Waktu itu mungkin tidak seperti sekarang, jarumnya banyak yang steril, tersedia di mana-mana, puskesmas juga menyediakan. Kalau dulu jangankan minta, beli saja susah. Makanya biasanya kalau dulu saya pakai 1 jarum ber-3, ber-4. Di situ terjadi resiko penularan. Di situ saya tertular virus HIV. Seperti itu. A mengkonsumsi narkoba dari tahun berapa? 98. 98 masih SMA. SMA kelas 1. Berapa tahun tuh A mengkonsumsi narkoba? 10 tahunan. 10 tahun 10. baru HIV positif 2008. 2008. Ya sebetulnya mungkin virusnya sudah ada sejak 2003. Karena saya pakai putau itu sekitar tahun 99-2000. Mungkin 2003 itu virus sudah ada. Cuman saya masuk fase AIDS, karena HIV sama AIDS itu berbeda. Yeah. Kalau HIV itu virusnya, kalau AIDS itu kondisi di mana orang dengan HIV positif terdapat beberapa penyakit di dalam tubuhnya sehingga dia drop, sehingga dia lemah sistem kekebalan tubuhnya seperti itu. Jadi atas periksa itu 2008 polisi lagi sakit. AIDS, iya, sudah masuk fase AIDS. Sakit apa tuh? Itu toxoplasmosis, jadi parasit di otak menyebabkan kelumpuhan, sama hepatitis C, gangguan fungsi hati. Gitu. Fungsi hati itu baru dicek dan tidak sengaja posisinya. Jadi waktu itu awalnya kesemutan, saya pikir penyakit biasa, dicek tidak kunjung sembuh. Akhirnya dirujuk di salah satu rumah sakit di Subang, tidak juga dapat penanganan maksimal. Akhirnya saya dirujuk ke Bandung, baru ketahuan di situ bahwa saya HIV positif. Oke. Sekarang kalau misalkan perasaan orang tua, gimana sih orang tua melihat atau mendengar anaknya posisinya menjadi seorang HIV positif atau bahkan udah menjadi AIDS kan posisinya? Ya. Apakah ada pengusiran atau ekstrimnya? Kalau dulu yang namanya stigma diskriminasi ada. Jangankan di luar, yang kenceng di dalam pun, di keluarga pun saya piring dipisahkan, gelas dipisahkan karena ketidaktahuan orang tua saya. Ketidaktahuan orang tua saya tentang bagaimana penularan penyakit ini. Tapi lambat laun setelah saya kasih edukasi, pemahaman, saya pasang semacam mungkin spanduk-spanduk ya, stiker-stiker kayak seperti itu. Bagaimana cara penularannya, bagaimana cara pencegahannya, lambat laun sudah mulai 1 piring lagi, 1 gelas lagi, 1 sendok lagi, karena memang
eh, orang melakukan stigma diskriminasi terhadap orang dengan HIV positif itu karena ketidaktahuannya. Jadi orang dengan HIV positif jangan berkecil hati, jangan memandang misalnya orang ini mengucilkan. Dia mengucilkan karena ketidaktahuannya, karena ketidakpahamannya. Kalau dia paham, dia tahu, mungkin tidak akan seperti itu. Itu. Oke, luar biasa sekali ya. Aku pikir ini yang aku pengen tanyakan itu pada saat orang tua mengucilkan itu, aku pikir perlu ketabahan ekstra dari AA. Posisinya itu apa nih yang AA lakukan posisinya untuk menguatkan diri supaya nggak down lagi gitu? Kalau saya sih coba berbicara ke orang tua kalau penularannya seperti ini, kalau pencegahannya seperti ini, dengan tidak hanya dengan cara berbicara, tapi saya pasang media informasi yang saya dapatkan dari RS, dari rumah sakit, saya pasang di rumah. Biar orang tua saya juga tahu, biar orang tua juga baca. Jadi setidaknya informasi tidak hanya didapat dari saya, tapi dari media yang terpampang seperti itu. Berapa tahun tuh orang rumah memisahkan diri dengan Anda tuh? Sekitar 2 tahun. Wisat, lama juga. 2 tahun dari terdeteksi HIV positif sampai 2010 baru mulai cair lagi, baru mulai satu alat makan bersama, mulai berbaur lagi. Misalnya mengucilkan bukan tanda kutip menjauhi, tapi piringnya dipisah, sendoknya dipisah, gelasnya dipisah, seperti itu saja. Marah nggak sih? Kalau marah, dibilang marah manusiawi, saya marah. Dibilang saya nggak nerima, saya nggak. Cuman saya di situ ngambil pelajaran, mungkin karena orang tua saya tidak tahu, mungkin orang tua saya tidak paham, mungkin karena usia orang tua saya juga mungkin sudah mulai uzur, jadi ketakutan yang berlebih. Jadi saya paham akan hal itu, makanya penyampaian informasi saya secara bertahap, step by step, dengan tidak cara verbal lisan saja, tapi dengan menempelkan stiker atau apapun yang berkaitan dengan HIV, agar orang tua saya paham, keluarga saya paham kalau orang dengan HIV positif layaknya orang normal, tidak ada hambatan, tidak ada keluhan.